Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama saya Cahyadi dari Training and Development Samania Academy. Oke, kalau sebelumnya di part 1 kita sudah bahas tentang pengenalan TikTok ya. Nah, di part 2 ini saya mau bahas tentang perbedaan e-commerce dan live commerce atau TikTok ya. Oke, ya. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini ada 3 poin yang mau saya angkat di sini. Yang pertama itu tentang display produk, terus kemudian tentang cara promo dan logika bisnis ya dari kedua hal ini, yaitu dari e-commerce dan live commerce ya. Oke, dari display produk ya ini yang di sebelah kiri ya. Kita lihat ini ada saya ambil potongan gambar dari salah satu e-commerce. Terus kemudian yang di sebelah kanan itu untuk live commerce ya, khususnya di TikTok. Ya, jadi dari dua contoh gambar ini ada bedanya, yaitu yang sebelah kiri atau yang e-commerce itu untuk display produk menggunakan teks dan gambar. Terus kemudian kalau untuk yang live commerce ini dia karena bentuknya live, dia ada interaksi dengan calon pembeli ya. Jadi tidak hanya berbentuk teks dan gambar, tapi ada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh host tentang produk tersebut gitu ya. Jadi para calon pembeli ini bisa lihat langsung barangnya ya, dari fiturnya, dari warnanya gitu ya, terus kemudian dari macam-macamnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, terus ini bisa kita lihat juga perbedaan yang lainnya, yaitu untuk di e-commerce ini perang harga sangat ketat ya. Jadi kalau kita search misal ban mobil Bridgestone Tekno ukuran 18565 R15. Nah, ini akan muncul nih semua dari semua toko gitu ya. Nah, ini langsung kelihatan perbedaan harganya ya. Jadi ini perang harga banget gitu ya. Jadi dari masing-masing toko ya. Tentu kita sebagai pembeli ingin harga yang paling murah ya. Ini wajar gitu ya. Oke, nah ini kalau di live commerce bedanya apa? Jadi kalau live commerce ini bukan harga yang ditonjolkan tapi lebih ke sisi kreativitas ya. Jadi saya sebutnya di sini perang kreativitas antar studio live ya. Kalau kita kalau kalian lihat nih, ini ada tiga contoh seller yang sedang melakukan live. Ya, mereka nih mendisplay suasana live-nya nih dengan bagus gitu ya. Jadi kalau yang ini kita bisa lihat nih setting studio live-nya dia seperti di toko gitu ya. Seakan-akan kalian sedang belanja di tokonya mereka gitu ya. Oke, terus kemudian nah ini kalau yang ini setting studionya dia seperti sedang di gudang gitu. Ya, jadi host live-nya ini dia langsung live di gudang ya. Jadi settingnya nggak terlalu rapi, memang sengaja dibuat seperti ini, seperti apa adanya gitu ya. Mereka ingin menggambarkan bahwa produk mereka nih banyak dan kalau gudang kan kesannya murah gitu ya ketimbang yang toko gitu ya. Ini memang perang kreativitas dari antara masing-masing studio live. Terus kemudian ini ada juga setting studio ini seperti di rumah gitu ya. Jadi lebih homey gitu kayak misalkan ini kebetulan memang jualannya barang-barang ya sofa ya kasur gitu ya. Nah, ini setting di rumah gitu. Nah, ini kan kalian bisa lihat di satu, 2, dan 3 ini kan beda-beda ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk di live commerce, untuk persaingan harganya ya tidak langsung kentara gitu ya. Kita mesti masuk dulu, mesti lihat dulu gitu. Oke, kemudian dari cara promo. Kalau untuk e-commerce nih hard selling dia langsung menawarkan produk. Nah, kalau untuk live commerce dia lebih soft selling. Kenapa sih? Karena kita tahu bahwa orang datang ke TikTok itu memang tidak hanya untuk belajar ya, tapi untuk mencari hiburan. Maka konsep soft selling ini yang lebih lebih mengena buat customer ketika dia harus belanja gitu ya. Jadi calon pembeli diberi penjelasan produk dengan cara yang menghibur gitu. Nah, ini ada tips dari saya ya. Jadi untuk kalian nih
baik kalian sebagai host atau kalian sebagai seller, ya, sebagai bos-bosnya. Nah, itu live streaming sebaiknya mempersiapkan untuk ruang live dan naskah yang menarik gitu. Ya, jadi supaya nanti orang ketika datang ke ruang live kalian ini bisa stay gitu, bisa tinggal lebih lama gitu di dalam ruang live gitu ya. Nah, host ini adalah artis, jadi memang untuk live commerce ini host itu memegang peranan sangat penting. Kenapa? Karena host lah yang menghibur penonton, ya, mengajak penonton untuk beli gitu, yang menjelaskan produk gitu. Nah, terus make up, lighting dan efek kamera juga sangat penting. Jadi tampilan host ini harus apa ya, secantik mungkin lah ya kalau untuk perempuan gitu ya, atau seganteng mungkin untuk laki-laki. Ya, karena yang dimainkan di sini adalah visual gitu ya. Kita sangat mengandalkan visual. Nah, terus kemudian yang ketiga, ternyata penonton itu membeli tidak hanya karena kebutuhan ya, bisa jadi senang dengan host yang sudah memberi hiburan ya, misal kayak hostnya ngajakin apa, mungkin nyanyi atau mungkin joget gitu ya, gitu. Itu adalah alasan-alasan orang bisa beli ya, jadi nggak hanya kebutuhan tapi juga karena hostnya bisa membawa suasana yang menghibur gitu di ruang live. Nah, ini ada contoh ya bagaimana host ini sedang menjelaskan produk ya. Jadi untuk menjelaskan produk apa saja sih yang dijelaskan? Titik beratnya sih sebenarnya ada dua ya, yaitu satu keunggulan produk ya, keunggulan produk dibandingkan kompetitor, terus kemudian ada fungsi-fungsi produk ya. Gitu. Jadi penonton kan pengen tahu nih kalau misal produk ini cara makainya gimana sih gitu ya. Atau terus mungkin ada fungsi-fungsi apa nih yang nggak dimiliki sama produk lain ya. Jadi untuk live commerce ini memang sangat mengandalkan kemampuan persuasif host gitu ya. Jadi host lah yang mengajak penonton untuk beli. Nah, untuk di apa, ketika pembelian ini bisa juga melakukan dengan mendesak transaksi, misal kita bilang produk terbatas gitu, atau ini adalah produk baru launching ya, ya seperti itu ya. Nah, kemudian logika bisnisnya, jadi kalau di e-commerce ini pembeli cari barang, kalau di live commerce nih barang yang mencari pembeli gitu ya. Nah, pembeli cari barang itu gimana? Jadi misal kalau saya mau belajar di e-commerce A gitu, di e-commerce hijau, itu kan saya akan search dulu nih barang yang mau saya cari apa gitu ya. Nah, tapi kalau di live commerce ini beda. Jadi kalau kita buka TikTok, ya itu akan random tuh, akan muncul orang-orang yang sedang live dan kita nggak tahu mereka jual apa gitu loh. Jadi memang bedanya di situ. Jadi konten ya, konten baik live maupun video itu sangat penting sekali di live commerce ya. Nah, karena live commerce ini barak mencari pembeli, tentu kita berharap video-video kita ataupun live kita ini bisa FYP gitu ya, atau FYP lah di beranda konsumen gitu ya. Nah, untuk tipsnya dari saya, ketika nanti kalian menyusun etalase gitu ya, ini dari paling atas usahakan yang pertama itu adalah produk yang menarik traffic atau traffic puller. Nah, biasanya produk-produk penarik traffic ini memang nggak ada untungnya gitu ya. Kita jual rugi lah gitu. Jual rugi tapi harapannya orang bisa masuk dulu ke live kita gitu ya. Jadi kalau kalian pernah lihat live, misal ada harga barang kok murah banget gitu ya. Nah, itulah produk-produk traffic puller gitu ya. Memang mereka ini jual rugi ya, tujuannya adalah untuk menarik orang dulu untuk masuk ke live gitu. Nanti setelah produk yang traffic puller ya, terus kemudian ada produk yang berikutnya, itu produk paling laris gitu, yang best seller. Nah, ini best seller biasanya produk untuk yang menghasilkan GMV terbesar gitu. Nah, kemudian setelah itu baru deh produk-produk yang marginnya besar. Nah, biasanya ini produk-produk yang unik gitu ya, yang mungkin hanya beberapa aja yang jual gitu. Ya, ini saran untuk menyusun produk gitu ya. Jadi yang pertama produk traffic puller, terus kemudian best seller, dan yang ketiga yang untuk margin builder ya. Oke, saya rasa hari ini cukup ya untuk sesi kedua ini. Nanti kita lanjut lagi ke sesi ketiga, yaitu untuk algoritma dan analisa data.
Oke, teman-teman, semoga teman-teman jelas. Terima kasih semuanya.